Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebelumnya, izin Pak David sebagai dosen pengampu kami. Izin kami hari ini ingin mempresentasikan hasil presentasi kami tentang kromatografi. Kami dari jurusan Teknik Pertambangan kelas B Indralaya. Sebelumnya izin perkenalkan kami terlebih dulu masing-masing. Dengan saya sendiri MD Mas Aditya dan teman saya. Saya Ananda Fitriana. Saya Angelika Putri. Saya Muhammad Abdul Aziz Rob. Selanjutnya, langsung saja kami akan mempresentasikan hasil presentasi kami. Pertama-tama, pengertian kromatografi. Kromatografi adalah teknik pemisahan suatu senyawa yang didasarkan perbedaan distribusi suatu senyawa pada dua fase, yaitu fase gerak dan fase diam. Tiap komponen akan berbeda kemampuan terhadap fase diam dan fase gerak, yang menyebabkan komponen terpisah. Analisis kromatografi dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kualitatif, kandungan sampel, dan yang kedua ada kuantitatif, yaitu kadar sampel. Dan dapat dilihat pada gambar di sebelah, kuantitatif dan kualitatif. Dan fun fact-nya, penemu kromatografi adalah Michael Schmidt tahun 1903, yang seorang ahli botani Rusia. Selanjutnya terdapat klasifikasi teknik kromatografi. Dapat dilihat pada tabel berikut macam-macam klasifikasi teknik kromatografi, dari teknik, fase diam, fase gerak, bentuknya, mekanisme sorpsi yang utama, dan dapat dilihat seperti yang lainnya. Dan ada istilah-istilah kromatografi yang terbagi menjadi 4, dan itu adalah kromatografi teknik analisa, yang kedua kromatografi alat, kromatografi hasil, dan yang terakhir kromatografer, yaitu orang. Selanjutnya ada jenis-jenis kromatografi yang dibagi menjadi 4. Yang pertama ada kromatografi kertas, dapat dilihat pada gambar. Yang kedua ada kromatografi lapis tipis atau TLC, dan juga dapat dilihat seperti pada di gambar. Dan kromatografi kertas dan kromatografi lapis tipis ini termasuk dalam kualitifikasi. Dan selanjutnya ada kromatografi gas dan kromatografi cairan. Kromatografi gas dan cairan ini termasuk kuantifikasi yang bertujuan mengukur kepekatan warna spot, dan alat yang digunakan adalah TLC scanner atau densitometry. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kromatografi kertas. Pertama, fase diam, menggunakan kertas rap atau kertas saring. Yang kedua ada fase gerak, menggunakan pelarut atau campuran pelarut yang sesuai. Contohnya alkohol dan aqueous. Jarak relatif pada pelarut disebut nilai retention factor (RF). Untuk setiap senyawa berlaku rumus. Rumusnya R1 sama dengan distance travel by solute dibagi distance travel by solvent. Dapat dilihat pada gambar di kanan. Selanjutnya ada kromatografi lapis tipis atau TLC. Kromatografi lapis tipis ini menggunakan sebuah lapis tipis silika atau alumina yang seragam pada sebuah lempeng gelas atau logam atau plastik yang keras. Pada fase diamnya menggunakan silika gel atau alumina atau substansi yang dapat berpendar dalam sinar UV. Fase gerak, pelarut atau campuran pelarut yang sesuai. Selanjutnya akan dilanjutkan pada teman saya Abdul Aziz. Persilakan. Baiklah, selanjutnya adalah gas kromatografi, di mana ini merupakan jenis kromatografi yang umum digunakan dalam analisis kimia
untuk pemisahan dan analisis senyawa yang dapat menguap atau volatile compound tanpa mengalami dekomposisi. Komponen-komponen dari kromatografi gas dapat dilihat pada gambar. Itu ada top 5, injection port, dan lain-lain. Di dalam gas kromatografi ini, fase bergerak itu biasanya gas, dan fase diam biasanya berupa cairan atau liquid, serta padatan. Next, di gas dengan sharing ke alam injeksi dalam kolom oleh gas pembawa dan komponen campuran sampel berinteraksi dengan fase diam sehingga bisa lalu ditangkap detektor. Next, identifikasi. Contoh dari kromatograf itu, identifikasi ini harus disesuaikan dengan standar atau database yang ada. Setelah dibandingkan akan didapatkan masing-masing senyawa. Identifikasi dengan membandingkan senyawa standar, kondisi kromatografi harus sama dengan sampel. Diidentifikasi berdasarkan waktu retensi atau retention time. Retention time itu sendiri merupakan waktu yang diperlukan sampel untuk melintasi kolom dan membandingkan dengan standar. Next, kromatografi cairan kinerja tinggi atau HPLC. HPLC panjang dari kromatografi cair kinerja tinggi adalah teknik analisis yang digunakan untuk memisahkan, mengidentifikasi atau mengukur setiap komponen dalam suatu campuran. Campuran dipisahkan menggunakan prinsip dasar kromatografi kolom dan kemudian diidentifikasi dan diukur dengan spektroskopi. Dan di dalam gambar merupakan susunan alat HPLC. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Angel. Kromatografi cairan kinerja tinggi atau HPLC. Kromatografi cair kerja tinggi atau HPLC melibatkan injeksi volume kecil sampel cair ke dalam tabung yang dikemas dengan partikel kecil yang diameternya bisa 3 hingga 5 mikron yang disebut dengan fase diam, di mana komponen sampel individu akan dipindahkan ke bawah. Tabung yang dikemas dengan cairan fase gerak yang dipaksa melalui kolom dengan tekanan tinggi yang dikirim melalui pompa. Pengepakan kolom digunakan untuk memisahkan komponen satu sama lain. Ini melibatkan berbagai interaksi kimia dan fisika serta molekul mereka dan pengepakan partikel. Komponen yang dipisahkan kemudian akan dideteksi di pintu keluar kolom oleh detektor yang mengukur jumlahnya. Keluaran dari detektor ini yang disebut dengan kromatogram cair. Bisa dilihat dari gambar tentang prinsip kerja HPLC dan gambar HPLC itu sendiri. Next. Kemudian ada jenis-jenis HPLC. Yang pertama ada HPLC fase normal, yang dimana pengertiannya adalah senyawa polar akan melewati kolom lebih lama dibandingkan dengan senyawa nonpolar. Kemudian HPLC fase terbalik, senyawa nonpolar akan melewati kolom lebih lama dibandingkan dengan senyawa polar. Kemudian yang ketiga ada HPLC eksklusi ukuran, di mana molekul yang lebih kecil akan terperangkap masuk sehingga melewati kolomnya lebih lama. Yang keempat, HPLC pertukaran ion, di mana komponen tersebut akan tertarik pada permukaan diam sehingga akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dapat melewatinya. Bisa dilanjutkan untuk slide selanjutnya, Angel. Baik, yang pertama ini adalah HPLC fase normal.
Pemisahan komponen sampel pada fase normal dan fase terbalik dilakukan berdasarkan polaritas. Pada jenis HPLC ini, fase diamnya bersifat polar dan fase geraknya bersifat non-polar. Dengan demikian, komponen sampel yang bersifat lebih polar itu akan berinteraksi lebih kuat dengan fase diam atau yang polar, sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk melewati kolom dibandingkan dengan komponen sampel yang bersifat kurang polar. Fase diam yang digunakan biasanya berisikan silika murni atau gugus senyawa organik seperti amino atau siano yang terikat pada basis silika. Sedangkan fase geraknya itu biasanya merupakan senyawa nonpolar seperti heksana atau heptana yang sedikit dicampur dengan senyawa polar seperti metanol, etanol, ataupun isopropanol. Next. Yang kedua adalah HPLC fase terbalik. Pada jenis ini, fase diam yang digunakan bersifat nonpolar dan fase geraknya itu bersifat polar. Pemisahan terjadi karena komponen sampel yang bersifat kurang polar akan melewati kolom lebih lama dibandingkan dengan komponen sampel yang bersifat lebih polar. Nah, fase diam ini digunakan pada fase merupakan hidrokarbon alkil nonpolar seperti rantai C8 atau C18 yang terikat pada basis silika. Kolom C18 atau oktadesil silika merupakan jenis yang paling populer digunakan dalam HPLC ini. Fase gerak yang kerap digunakan pada fase terbalik adalah campuran air dengan pelarut polar lainnya seperti metanol, asetonitril, atau tetrahidrofuran. Next. Yang ketiga adalah HPLC eklusi ukuran. Pada jenis HPLC ini, pemisahan dilakukan berdasarkan perbedaan ukuran molekul masing-masing komponen sampel. Kolom yang digunakan itu berisi packing material yang memiliki ukuran pori-pori yang sudah diatur. Komponen sampel dengan ukuran molekul yang lebih kecil akan teresap masuk ke dalam pori packing material, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk melewati kolom dibandingkan dengan komponen dengan ukuran molekul yang besar. Next. Nah, selanjutnya itu adalah HPLC pertukaran ion atau ion exchange. Pada jenis HPLC ini digunakan untuk sampel yang bersifat ionik atau dapat diubah menjadi ionik. Fase diamnya itu memiliki permukaan bermuatan ionik yang berlawanan dengan sampel. Semakin kuat muatan komponen sampelnya, maka komponen tersebut akan tertarik pada permukaan fase diam, sehingga akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk melewatinya. Nah, di sini ada gambar kolom pertukaran ion dengan politelenin sebagai fase diam. Next. Nah, dalam industri pertambangan juga menggunakan teknologi kromatografi. Berikut ini jenis kromatografi yang umum digunakan dalam industri pertambangan. Yang pertama itu adalah kromatografi gas. Kromatografi gas ini digunakan untuk menganalisis senyawa volatil seperti hidrokarbon dan senyawa organik lainnya dalam sampel gas, cair, ataupun padatan. Yang kedua ada kromatografi cair kinerja tinggi atau HPLC yang digunakan untuk menganalisis senyawa yang larut dalam pelarut cair seperti logam berat, anion, kation, dan senyawa organik dalam sampel cair atau larutan. Yang ketiga ada kromatografi ion yang kita gunakan untuk memisahkan dan mengukur ion dalam larutan seperti analisis konsentrasi logam berat dalam air tambang. Dan yang terakhir itu ada kromatografi kolom yang digunakan untuk pemisahan komponen-komponen kompleks dalam sampel padat atau larutan, seperti misalnya pemisahan mineral dalam batuan atau pemurnian logam dari biji. Bisa dilihat di sini ada gambar-gambar dari berbagai jenis kromatografi yang digunakan dalam industri pertambangan.
Baik, terima kasih teman-teman yang sudah mempresentasikan presentasi kita pada hari ini. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah menonton. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan like ya teman-teman. Bye Ananda, ciao Mem. Ya. Kok